Mendukung elit tipikor NHICW di Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Barat, Provinsi Sumatera Utara. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kembali berjumpa dengan saya Frans dalam program berita Expose News Investigation. Perkumpulan elit tipikor NHICW dari Papua Barat dan Karo menemukan penggunaan material kayu alam olahan singso jenis bruti pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan menara pandang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papua Barat senilai 482 juta lebih yang dikerjakan oleh CP Citra Perdana Nusantara. Baru setengah ton ningku, aku baru setengah ton tanggung ini, nah. Kan emang tiga bilangan nah ningku emang keton nih, nah. Polisi selesai ini udah mau. Itu puluh. Bagian kali mai prosesnya li. Udah ketohian nih nah, arhamis dia mian alapnya tugas ngepam ini siluk PT dan siluk PT kado gitu. PT kali itu. Berarti pengaruh mami saya ingin. Bagi bukan bagi kami kalau gerejo bagi kaimo nah diaju ke sih kan nih baru pro PC jenai dan buat kilo kaya udah polisi apa deh polisi biar mati kita nih gue karena dari pasir itu kami kena stop sehari sih orang naik bandung nih apa tuh galian nak kepior mah kan betul oh iya kayak waktu ini bah pasir naik panglong nama kan buat tuh ngadim melalui tuh ngadim nangat warung nih telepon na panglong nih 20 kirim gue kita taruh Pak En. Oh udah harga aku berbuden lot galianku bagi bangku naik pasir udah kapan betul kan nih isi pemborongan udah kutung bang ningku si bawah miru kutan naik go nah baru sih kami kan orang lu hakim ngalui ini nak serba salah ya buat motor nasi dulu kami gereja setengah hari ika hendai yuk ini ada sabun berapa baru promosi izin barang demang baru ya mau gading dan bahan mau pada arah kena baru mau bahan motor rai baru mau udah beri berarti kasih mau polisi mungkin ti so yang mengeluarkan kawin kan kayu si piga mai buat ini pesan bari dua nih dua kan dua kan jadi ketek yang rasa kak polisi lagi dari ini mau kalau kita masyarakat biasa tangkap nih kan tapi polisi dari mana aku udah mau nih hati-hati nama tuh demo nah itu puluh gelar nih sih paling gelar udah ketok pokoknya foto na foto profil na isi gelar pena Enmia iya nih tahitan lagi Material kayu jenis bruti tersebut digunakan untuk boplang pengecoran tiang kolom utama bangunan menara pandang. Padahal sesuai kerangka acuan kerja kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini, seluruh material kayu yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini harus berasal dari toko bangunan resmi yang memiliki izin sesuai dengan peraturan mengenai kehutanan dan lingkungan hidup. Namun karena harga kayu ini dibeli lebih murah, maka untuk mengejar keuntungan yang lebih banyak, oknum rekanan membeli kayu-kayu tersebut dari seorang oknum anggota Polri aktif yang saat ini bertugas di Polres Papua Barat. Elit tipikor NHICW dari Papua Barat dan Karo telah mengkonfirmasi serta mengingatkan pihak rekanan, PPK dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papua Barat tentang penggunaan kayu ilegal ini. Namun pihak-pihak tersebut tidak menggubrisnya. Terbukti bahwa hingga saat ini rekanan tetap menggunakan kayu broti yang diduga ilegal tersebut. Bahkan PPK Pekerjaan Pembangunan Menara Pandang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papua Barat tahun anggaran 2023, Sekjen Padang hanya mengatakan bahwa yang terpenting bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Papua Barat adalah pekerjaan ini dapat dikerjakan dengan baik. Penggunaan material kayu yang diduga ilegal itu merupakan urusan pemborong. Apa yang ditemukan di Menara Pandang itu, Pak? Kami menemukan di pembangunan Menara Pandang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papua Barat menemukan adanya dugaan penggunaan kayu ilegal, ya, kayu jenis bruti yang digunakan untuk boplang pengecoran tiang daripada menara itu, ya, itu diduga dibeli oleh rekanan dari oknum polisi aktif yang saat ini bertugas di Polres Papua Barat, ya. Hal ini sudah kami surati ke PPK, ke rekanan dan ke Kepala Dinas. Tapi mereka sepertinya tidak mengacukan, ya, buktinya sampai saat ini bahkan mereka gunakan kayu itu, ya, untuk pengecoran di proyek tersebut. Dan PPK-nya itu hanya bilang, ya kalau kami yang perlu
yang penting proyek ini cepat siap dan berjalan baik. Hanya itu aja. Kalau mengenai penggunaan kayu itu ya rekanan lah itu. Kira-kira begitu jawabannya. Itu menguatkan dugaan publik bahwa telah terjadi kong-kali-kong antara oknum rekanan, oknum konsultan pengawas, dan oknum PPK dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan Menara Pandang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papua Barat tahun anggaran 2023 agar oknum rekanan dapat menggunakan material kayu yang diduga ilegal tersebut. Karena itu, untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan ini, LI Tipikor NHICW Dairi Papua Barat Karo sudah melaporkan hal tersebut ke pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar dilakukan supervisi atau pengawasan. Jadi tindakan elit Tipikor NHICW selanjutnya apa, Pak? Gini ya, jadi permasalahan ini ada dua ya. Ada tindak pidana umumnya, ada tindak pidana korupsinya. Untuk tindak pidana korupsinya sesuai dengan tupoksi kami sebagai lembaga penyelidikan tipikor dan advokasi hukum, kami sudah menyurati pihak BPKP Perwakilan Sumatera Utara ya untuk melakukan supervisi atas pelaksanaan pekerjaan ini ya, supaya kerugian keuangan negara dapat dicegah atau kerugian daerah Papua Barat. Karena gini, material kayu itu ya ada selisih harga, material kayu yang dari Panglong dan yang mereka beli sekarang. Ya, jadi itu nanti akan terjadi kelebihan bayar. Nah, kalau itu tidak dikembalikan ke kas keuangan daerah Kabupaten Papua Barat, itu akan menjadi berpotensi dapat menjadi kerugian daerah. Nah, itu makanya kami surati BPKP Provinsi untuk melakukan supervisi pada pelaksanaan pekerjaan ini. Yang kedua, untuk pidana umumnya, ya, kami sudah berkoordinasi dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat Polres Sumut. Yang ketuanya Bapak ini Rinaldi Putajulu. Mereka akan melakukan investigasi selanjutnya dan melaporkan dugaan penggunaan kayu illegal lodging ini ke Gakum Propsu. Pada peristiwa hukum ini, rekanan dari CP Citra Perdana Nusantara, konsultan supervisi dan PPK pembangunan Menara Pandang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Papua Barat tahun anggaran 2023 ini patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau unrequited debt atau TOR dan berpotensi kuat dapat melanggar huruf A dan B pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi mengenai perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang yang dilakukan secara terstruktur, sistematif, dan masif demi keuntungan pribadi dan golongan serta kelompok. Menurut elit Tipikor, karena dalam peristiwa ini ada unsur dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, maka elit Tipikor NHICW sudah berkoordinasi dengan Ketua Polres Sumut, Insinyur Rinaldi Hutajulu, dan berencana akan melanjutkan permasalahan ini ke pihak yang berkompeten. Dari Salak, Kabupaten Papua Barat, Provinsi Sumatera Utara, tim reporter pencari fakta LI Tipikor NHICW Channel TV melaporkan untuk Anda.